Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Aura Syufi dengan NIM 214110102 dari kelas Data Mining B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum 7 dari Data Mining FBS Classification, yaitu diberi tugas ada 2 soal. Yang pertama adalah mengulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult, dan masing-masing digunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4, dan tuliskan akurasinya. Jadi dari dataset iris dan dataset adult nanti akan masing-masingnya akan dicari perbandingan untuk indeks ini dan menuliskan akurasi tiap perbandingannya. Dan yang kedua yaitu untuk masing-masing dataset nanti mencari subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Oke, yang pertama yaitu kita mengimport Panda SPD di sini digunakan untuk memproses data mulai dari pembersihan data, manipulasi data, hingga melakukan analisis data. Selanjutnya yaitu kita import NumPy SNP di sini, yaitu library Python yang fokus pada scientific computing. Contohnya yaitu NumPy menyediakan fungsi yang siap digunakan. Selanjutnya di sini untuk mengimport form scalar model yaitu selection untuk mengimport trend test speed. Nanti untuk trend test speed di sini untuk menghitung data X dan data Y-nya dari setiap atribut dari dataset iris dan juga dataset adult. Selanjutnya di sini kita mengimportkan form scalar naive Bayes, yaitu modul yang kita gunakan, dan mengimportkan Gaussian NB. Nah, sebelumnya tadi saya sudah memasukkan file CSV-nya adult dan juga file CSV-nya iris. Oke, lanjut di sini untuk dataset iris. Seperti biasa kita menggunakan atau membuat variabel data frame, yaitu di sini dengan membaca untuk yang digunakan membaca file irisnya, pdread csv, iris csv. Di sini untuk memanggil data yang ada di file iris csv. Selanjutnya di sini data frame head untuk menampilkan 5 data teratasnya. Nah, di sini sudah ada yaitu ada sepalength, sepalwidth, petalwidth, dan juga variatinya. Dan ditampilkan 5 data teratasnya. Selanjutnya adalah input. Di sini kita menggunakan variabel input dengan data frame drop. Data frame drop di sini kita menghapus dari data dari file irisnya, kita menghapus untuk variatinya. Kita drop variatinya dan menyisakan dengan kolomnya dengan akses kolom. Dan target di sini, variabel target di sini adalah data frame variatinya. Dan juga untuk input head di sini untuk menginputkan 5 data teratas dari data target. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa kita mengedrop atau menghapus data yang tidak penting, yaitu variati, lalu kita hanya menyisakan sepalength, sepalwidth, petalength, dan petalwidth-nya. Sini untuk datanya. Selanjutnya yaitu kita membaca, kita menampilkan file targetnya, kita menampilkan data target di sini, data target head untuk menampilkan data target dengan 5 data teratasnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di atas tadi untuk data targetnya kita menargetkan data variatinya, dan di sini untuk data targetnya ditampilkan 5 data teratasnya, yaitu setosa semua dengan nama variati dan data tipenya itu objek, tipe datanya objek. Nah, selanjutnya di sini kita menginputkan kolom dengan input isna any. Di sini berfungsi untuk mengecek data kosong apakah dari data yang sudah kita olah tadi ada data kosongnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tidak ada data kosong dan dengan data tipe objek. Selanjutnya kita menghitung dengan soal pertama, kita menghitung perbandingan 0,2, 0,3, 0,4, dan tuliskan akurasinya.
Di sini untuk perbandingan 0,2, kita yang pertama adalah menginputkan atau kita mengolah menggunakan Xtrend Xtest, Ytran Ytest. Di sini untuk trend test speed yang sudah kita masukkan modulnya yang di awal tadi untuk Xtrend Xtest. Lalu kita ada masukkan datanya yaitu input, target, size untuk perbandingan 0,2 di sini dan random step-nya itu 100. Nah, sudah. Selanjutnya di sini kita membuat atau menampilkan Gaussian NB untuk model fit dan model skornya. Kita untuk modelnya di sini membuat variabel model untuk modul Gaussian. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk akurasi dari perbandingan 0,2 itu ditampilkan adalah 0,96667. Selanjutnya di sini X-test untuk indeks ke 0 di sini untuk menampilkan data dari X-testnya. Nah, X-test di sini bisa kita lihat dari data sepal length, sepal width, petal length, dan petal width-nya. Untuk datanya itu seperti ini yang ditampilkan. Data X-testnya. Nah, selanjutnya kita menampilkan data Y-testnya dengan indeks ke 0. Nah, di sini untuk Y-testnya di sini kita hanya menampilkan urutan datanya dan nama atau menampilkan variatinya untuk Y-testnya. Jadi untuk X-testnya di sini adalah data dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width untuk perhitungannya, dan untuk Y-testnya itu adalah dari atribut variatinya. Di sini ada Virginica, Setosa, dan Versicolor dengan tipe data objek. Selanjutnya di sini kita membuat model prediksi model dari X-testnya dengan indeks ke 0 yang pertama tadi. Nah, di sini berbentuk array dengan isinya Virginica, Setosa, dan Versicolor. Nah, itu diambil dari Y-testnya. Selanjutnya di sini adalah model predik proba, di sini untuk aksesnya juga. Nah, di sini berbentuk array. Untuk prediksinya di sini dari datanya bisa kita lihat yang di awal tadi adalah ini. Untuk perhitungannya itu menjadi yang di awal tadi itu untuk data yang sebelum diolah. Nah, seperti ini. Dan setelah diolah untuk perbandingan 0,2 dihasilkan data seperti ini. Jadi, selanjutnya untuk perbandingan 0,3 di sini yaitu sama kita menggunakan Xtrend Xtest, Ytran Ytest dengan trend test speed, lalu kita memasukkan datanya input, ada target dengan TSS kan di sini kalau dengan 0,3 berarti TSS-nya 0,3 dengan random state-nya itu sama 100. Selanjutnya di sini ada model Gaussian NB, di sini untuk menampilkan datanya, nah, menampilkan akurasinya yaitu untuk perbandingan 0,3 itu dihasilkan adalah 0,9556. Lalu di sini kita menampilkan X-testnya dengan di sini dengan perbandingan 10 ya kita ambil 10 data. Nah, di sini bisa kita lihat sepal length, sepal width, petal length, dan petal width-nya. Nah, selanjutnya untuk Y-test.
Nah, Y-test di sini adalah diambil dari nama variety dengan dan kolomnya beserta urutan dari datanya. Yang diambil dari 10 data di sini ada seperti ini, Virginica dan Setosa dengan tipe datanya itu objek. Lalu lanjut untuk model prediksi, model predik net X-test. Nah, di sini adalah berbentuk array. Lalu untuk model prediksi probanya seperti ini. Jadi dari data yang dihasilkan itu ini menjadi terhitung seperti ini dan berbentuk array. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung perbandingan 0,4. Di sini yang pertama yaitu X-trend X-test, Y-trend Y-test. Di sini kita masukkan trend test speed dengan inputan datanya itu ada input, target, test hash di sini 0,4 karena perbandingan 0,4, lalu memasukkan random state-nya sama 100. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu kita menghitung akurasinya. Di sini yaitu ada model dengan Gaussian NB, model fit, X-trend, Y-trend, model score, X-test, Y-test. Nah, di sini untuk akurasi dari perbandingan 0,4 adalah 0,9667. Lalu kita tampilkan X-test-nya. Nah, seperti ini dengan kita ambil sama yaitu 10 data teratas. Lalu ada Y-test-nya di sini. Nah, yang untuk di sini kita ambil data variety yang dikumpulkan adalah Virginica dan juga Stosa dengan beberapanya objek. Nah, selanjutnya untuk model prediknya di sini X-test-nya dengan berbentuk array. Dan model prediknya probanya dihasilkan data seperti ini. Jadi untuk perbandingan akurasi antara perbandingan 4 dengan 0,96, perbandingan 3 dengan 0,95, dan perbandingan 2 dihasilkan 0,9667. Jadi untuk di sini perbandingan 0,2 dan 0,4 itu dihasilkan data atau dihasilkan akurasi dengan nilai yang sama. Nah, selanjutnya di sini adalah kita menggunakan Sepaleng untuk perhitungannya. Kita masukkan input, kita membuat variabel input dengan isi data frame group yaitu sepal width, petal length, dan petal width dan variety. Yaitu dengan akses kolomnya itu ini, dan untuk variabel target yaitu ada data frame variety. Lalu kita input head di sini untuk menampilkan 5 data teratas dari variabel input. Nah, di sini untuk sepaleng, jadi kita dev di sini untuk menghapus atau data yang tidak penting, yaitu ada sepal width, petal length, dan petal width, dan juga variety. Jadi dihasilkan hanya data dari sepaleng saja. Selanjutnya di sini ada target head-nya. Target head-nya di sini untuk target adalah data frame dari variety. 5 data teratas ditampilkan, yaitu ada setosa dari atribut variety dengan tipe datanya objek. Lalu di perbandingan 0,2 di sini untuk X-trend X-test, Y-trend Y-test dengan trend test split yaitu input, target, test size yaitu 0,2 dengan random state 100
dengan model Gaussian NB kita masukkan, dan model fit dan model score. Nah, di sini ditampilkan 0,8 untuk perbandingan 0,2 di Sepaleng. Lalu untuk perbandingan 0,3 untuk isinya itu sama, hanya berbeda dengan T-size di sini 0,3, jadi kita run. Nah, di sini dihasilkan nilai akurasinya itu 0,7778. Selanjutnya untuk perbandingan 0,4, di sini hanya perbedaan untuk T-size yaitu 0,4, random state sama. Kita run. Nah, di sini ditampilkan 0,783. Jadi untuk perbandingan data dari Sepaleng di sini dihasilkan data paling bagus itu ada di perbandingan 0,2 yaitu 0,8. Nah, selanjutnya kita menghitung untuk Sepaleng dan petal width. Di sini jadi kita hanya menggunakan atribut dari Sepaleng dan juga petal width-nya. Di sini sama untuk algoritmanya, yaitu kita membuat variabel input, data frame drop, kita menghapus data yang tidak penting yaitu dari sepal width, petal length, dan juga variety. Dan tidak lupa untuk axis kolomnya. Di sini untuk variabel targetnya adalah data frame variety. Nah, sudah. Selanjutnya untuk input headnya di sini kita menampilkan 5 data teratasnya. Nah, untuk 5 data teratasnya itu ini, Sepaleng dan juga petal width-nya. Lanjut untuk targetnya, target headnya di sini dihasilkan ini setosa 5 data setosa dengan nama variati dengan data tipe data objek. Nah, selanjutnya kita menghitung untuk perbandingan 0,2. Di sini sama, hanya menggunakan perbedaan T-size di 0,2 dengan random set sama. Kita masukkan model Gaussian NB, model fit, dan juga model score-nya. Tapi untuk inputan tadi kita menggunakan hanya Sepaleng dan petaleng. Nah, dihasilkan ada nilai akurasinya adalah 0,9667. Selanjutnya untuk perbandingan 0,3 di sini sama, hanya perbedaan T-size-nya 0,3. Nah, di sini kalau kita run menghasilkan nilai akurasi 0,9556. Untuk perbandingan 4 di sini sama juga, hanya perbedaan dengan T-size-nya yaitu 0,4. Kita run menghasilkan 0,9667. Jadi untuk perbandingan data dari Sepaleng dan petaleng ini, untuk data yang paling bagus ada di 2, yaitu perbandingan 0,2 dan juga perbandingan 0,4 karena menghasilkan nilai akurasi yang sama. Selanjutnya untuk kita membuat yang kita ambil dari datanya adalah Sepaleng, sepal width, dan petaleng. Sini kita membuat yang pertama ada variabel input dari Sepaleng, sepal width, dan petaleng, dan kita menghapus petal width dan variety menggunakan data frame drop dan menampilkan data dengan targetnya. Di sini variabel target adalah data frame variety. Lalu kita input headnya di sini bisa kita lihat data dari Sepaleng, sepal width, dan juga petalengnya. Tidak lupa untuk kita mengarahkan target headnya atau yaitu ada setosa semua dengan nama variati dan tipe datanya objek. Untuk perbandingan 0,2 dari data Sepaleng, sepal width, dan petaleng di sini menggunakan perbandingan 0,2 yaitu menghasilkan data nilai akurasinya adalah 0,9.
Untuk perbandingan 0,3 di sini menghasilkan data 0,888 dan untuk perbandingan 0,4 di sini menghasilkan nilai akurasi 0,93. Jadi untuk data paling bagus dari Sepaleng, Petaleng, dan Petalwidth Sepaleng, Sepalwidth, dan Petaleng di sini adalah di perbandingan 0,4. Selanjutnya di sini kita masuk ke dataset adult. Yaitu untuk dataset adult di sini yang pertama adalah kita membaca atau menampilkan data frame dari data adultnya. Dan tidak lupa untuk menampilkan 5 data teratasnya. Nah, di sini bisa kita tampilkan bahwa untuk data frame adult di sini ada datasetnya itu ada age, work class, VNL WGT, education, educational name, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, house per week, native country, dan income. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membuat variabel input di sini untuk data frame drop. Jadi kita hanya menampilkan VNL WGT, work class, education, marital status, occupation, relationship, race, dan native country, dan juga income. Nah, di sini kita run. Dan untuk input setnya di sini adalah seperti ini. Jadi kita hanya menggunakan age, educational name, gender, capital gain, capital loss, dan house per week. Dan ditampilkan 5 data teratasnya. Untuk target tadi, untuk target headnya adalah nah, di sini adalah tadi kita sudah membuat untuk targetnya adalah dari data frame income. Jadi di sini ditampilkan 5 data teratasnya, yaitu ada kurang dari sama dengan 50, lebih dari sama dengan 50, dan tipe datanya itu ada objek. Lalu di sini kita membuat variabel dummies. Dummies itu kita masukkan dari data input gender. Jadi data dummies, PDGet dummies, input gender. Nah, untuk gendernya tadi adalah female dan male. Lalu kita membuat variabel input lagi untuk input dummies axis column. Lalu menampilkan 5 data teratasnya. Nah, jadi kita memasukkan data female male dari data yang input head yang pertama. Nah, selanjutnya yaitu di input drop di sini kita membuang yang tidak penting, yaitu adalah di data gender dan juga female. Dan juga kita menginputkan 5 data teratasnya. Nah, jadi hanya menampilkan yang awalnya adalah age, educational name, capital gain, capital loss, cost per week, female dan male. Kita hanya memasukkan atau menginplace dari female-nya. Jadi female-nya kita hapus. Dan hanya tersisa 6 atribut yang ditampilkan. Selanjutnya di sini ada input column. Input ISNA ini di sini berfungsi untuk apakah masih ada data kosong setelah kita olah tadi. Nah, tidak ada dengan indeksnya kosong dan tipe datanya objek. Selanjutnya untuk perbandingan 0,2 di sini kita menggunakan extend juga, trend test speed. Dengan data yang dimasukkan ada variabel input, variabel target, test dengan perbandingan 0,2 dan juga random state-nya di sini adalah 100.
Model Gaussian NB ini sama seperti yang di awal di dataset iris. Nah, untuk nilai akurasinya tuh dihasilkan 0,8016 dan seterusnya. Lalu untuk x-testnya di sini, nah dihasilkan ini age, educational name, capital gain, capital loss, loss per week, dan mail. Dan untuk y-testnya di sini dihasilkan nah, di sini untuk y-testnya adalah dari urutan data dan juga income-nya. Dengan nama income dengan tipe datanya objek. Yang ditampilkan 10 data teratasnya. Lalu untuk model prediknya x-test di sini dengan indeks 0:10, sekitaran adalah berbentuk array dari bentuk dari atribut income-nya. Lalu untuk model prediknya yang berubah di sini untuk x-testnya 0:10. Nah, di sini berbentuk array. Jadi data yang dihasilkan dari yang pertama tadi hanya berbentuk data aslinya. Di sini yang ditampilkan adalah seperti ini untuk array-nya. Selanjutnya untuk perbandingan 0,3 di sini sama menggunakan extend x-test dengan model Gaussian NB dengan perbedaan hanya pada t-testnya yaitu 0,3. Nah, di sini untuk nilai akurasinya ditampilkan adalah 0,7966 dan seterusnya. Nah, untuk x-testnya di sini ditampilkan. Nah, di sini untuk x-testnya perbandingan 0,3 dan untuk y-testnya nah di sini untuk y-testnya. Dan untuk model predik sama yaitu berbentuk array dari yang perbandingan 0,2 tadi. Dengan tipe datanya seperti ini. Lalu untuk model predik probanya adalah dengan bentuk array yang sudah diolah menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk perbandingan 0,4 di sini sama, x-trend x-test, y-trend y-test, inputan dan juga t-testnya perbedaannya adalah 0,4. Di sini dihasilkan nilai akurasinya adalah 0,7954 dan seterusnya. Untuk x-testnya di sini kitaran dengan indeks 0:10. Nah, dihasilkan data seperti ini. Lalu untuk y-testnya untuk y-testnya itu dihasilkan dari data income dengan tipe data objek. Lanjut untuk model prediknya di sini untuk x-test yaitu dari 0:10. Nah, di sini array dengan berbentuk array dari tipe data income. Lalu untuk model prediknya di sini predik MOBA, nah dihasilkan data seperti ini. Nah, jadi untuk hasil dari perbandingan tadi yaitu untuk perbandingan 0,79 untuk 0,4 lalu 0,79 untuk 0,4 lalu 0,3 yaitu dihasilkan
Nah, untuk tadi ada sedikit kendala dari Chrome-nya ya. Lanjut untuk tadi dihasilkan di bagian perbandingan 0,3, 0,4. Nah, di sini untuk 0,4 kan dihasilkan 0,79. 0,3 dihasilkan 0,79 juga. Lalu di sini untuk perbandingan 0,2, 0,8. Jadi untuk input yang ini, untuk yang data adult paling bagus itu di perbandingan 0,2. Selanjutnya kita masuk ke untuk perhitungan age, educational name, capital gain, dan hours per week. Sini untuk input di sini input drop, yaitu kita menghapus capital loss dan juga mil-nya. Nah, jadi data yang dihasilkan hanya age, educational name, capital gain, dan hours per week. Dan untuk perbandingan 0,2 di sini, untuk test size-nya dengan 0,2 adalah 0,79. Untuk perbandingan 0,3 di sini dihasilkan 0,793. Dan untuk perbandingan 0,4 di sini adalah 0,791. Jadi untuk paling besar adalah yang paling bagus adalah di perbandingan 0,2. Selanjutnya untuk age, educational name, hours per week dengan mail, sini input dropnya juga. Jadi kita hanya menggunakan ini yang tadi yang di sini. Selanjutnya untuk perhitungan perbandingan 0,2 di sini dengan test size-nya 0,2 dihasilkan nilai akurasi yaitu 0,803. Untuk perbandingan 0,3 di sini 0,805 dan perbandingan 0,4 di sini adalah 0,806. Jadi untuk perbandingan paling bagus adalah yang terakhir, yaitu perbandingan dengan menggunakan 0,4. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.